Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Guru SMK Muhammadiyah Waisulan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai profit and loss statement atau laporan laba rugi, ya. Dimana untuk laporan laba rugi ini adalah laporan finansial perusahaan yang biasanya dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Nah, isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, untuk membuat laporan laba rugi atau profit and loss statement ini, komponen-komponen yang bisa kita gunakan di sini adalah yang pertama ada komponen pendapatan atau biasa disebut dengan revenue atau income. Kemudian ada harga pokok atau cost of goods sold, ada beban operasional atau operating expense. Kemudian ada pendapatan di luar usaha atau other income atau other revenues, dan yang terakhir adalah beban di luar usaha atau other expense. Nah, komponen-komponen laporan laba rugi ini bisa kita ambil pada laporan neraca lajur atau worksheet yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, komponen-komponen itu bisa kita ambil dari nomor-nomor akun atau kode akun dari kode 4 itu sampai kode 9. Nah, kode 4 sampai kode 9 inilah yang masuk dalam kategori komponen yang ada untuk membuat laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini komponen-komponen yang ada di neraca lajur ini bisa kita jabarkan secara rinci di sini. Yang pertama itu ada pendapatan, ya, komponen pendapatan. Nanti kita masukkan komponen pendapatan usaha itu apa saja. Kemudian ada komponen cost of goods sold atau harga pokok barang. Kemudian ada komponen operating expense atau beban operasional. Lalu selanjutnya di situ ada other revenue atau komponen pendapatan di luar usaha, dan yang terakhir adalah komponen beban di luar usaha atau other expense. Nah, dari neraca lajur yang sudah kita buat sebelumnya, kita akan masukkan per komponen ini ke dalam laporan laba rugi ini. Contoh yang pertama adalah komponen pendapatan. Nah, kita akan masukkan nama-nama komponen pendapatan, yaitu dari sales ini sampai freight collected ini ke dalam laporan laba rugi ini, ya. Kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan komponen untuk cost of goods sold. Kita ambilkan cost of goods sold, berarti dari cost of goods sold sendiri sampai pada purchase discount ini. Kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya untuk beban operasional di sini, ya, kita masukkan ini dari kode 6000 advertising expense sampai pada other operating expense ini. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu yang selanjutnya adalah beban di luar usaha. Kita ambilkan dari interest revenue di kode 8. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu yang terakhir adalah untuk komponen beban di luar usaha, yaitu dari interest expense sampai income tax expense. Kita masukkan ke sini. Ya. Setelah komponen-komponen ini kita masukkan, yang selanjutnya adalah kita masukkan komponen nilai saldo dari masing-masing akun ini. Oke. Nah, komponen nilai saldo yang akan kita ambil ini di dalam neraca lajur ini kita bisa ambil di kolom profit and loss atau profit atau kolom laba rugi, ya, di sini. Berarti dari sini. Oke, kita masukkan komponen-komponen itu. Ya. Oke, yang pertama misalkan kita akan masukkan untuk komponen sales atau nilai saldo dari sales di sini, ya. Maka kita ambil sales di sini. Perhatikan saldo normal pendapatan itu ada di kredit. Berarti kita masukkan di sini nilainya. Oke. Kita masukkan di kolom pertama karena kolom kedua ini nanti kita gunakan untuk nilai jumlahnya atau totalnya. Kemudian kedua kita akan masukkan nilai sales return-nya. Perhatikan di sini untuk sales return. Nah, sales return itu merupakan salah satu saldo kontra. Artinya sales return itu kan retur penjualan. Adanya retur penjualan berarti mengurangi nilai pendapatan. Otomatis di laporan laba rugi ini karena dia saldo kontra, artinya saldo kontra itu saldo tidak sesuai dengan saldo normalnya pendapatan. Karena saldo normal pendapatan itu ada di kolom kredit.
jika ada kode pendapatan atau saldo pendapatan kok dia di debit atau komponen pendapatan ada di debit seperti sales return dan sales diskon, maka di sini untuk di laporan laba rugi kita tuliskan dengan menggunakan min atau kita gunakan nominal dengan menggunakan tanda min atau dalam kurung. Begitupun sales diskon. Sales diskon di sini sama, dia sebagai akun kontra. Kenapa akun kontra? Karena sales diskon itu otomatis adanya potongan penjualan itu akan mengurangi nilai pendapatan. Makanya karena potongan penjualan ini mengurangi nilai pendapatan, maka di sini pun menuliskan menggunakan tanda min atau dalam kurung. Kemudian yang selanjutnya komponen pendapatan yang terakhir atau nilai pendapatan yang terakhir adalah freight collected. Oke, di sini freight collected, saldo untuk freight collected ini ada di kolom kredit. Itu artinya adanya beban angkut penjualan itu akan menambah nilai pendapatan. Makanya di sini cara menuliskannya adalah normal seperti biasa. Nah, kemudian jika komponen dari pendapatan ini nilainya sudah kita masukkan, baru kita jumlah. Jumlahnya kita bisa letakkan di sebelah kanan di sini. Jika kita jumlah sales dikurangi sales return dikurangi sales diskon ditambah freight collected, di sini ketemu nilai 1.480.990.000. Nah, inilah yang disebut dengan total sales. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan masukkan nilai dari komponen cost of goods sold di sini. Kita tahu bahwa untuk cost of goods sold itu saldo normalnya dia ada di debit. Nah, jika ada komponen nilai cost of goods sold di kolom debit kredit, berarti dia nanti akan mengurangi nilai harga pokoknya. Oke, yang pertama kita masukkan di sini untuk cost of goods sold nilainya adalah 1.166.400.000. Oke, di sini kita ambil nilai ini, kita ambil dari saldo cost of goods sold yang ada di worksheet ini. Ya, berarti yang ini. Oke, kemudian kita akan masukkan kita masih di kolom profit and loss ya. Oke, di sini kita masukkan untuk freight paid-nya ini. Ada di saldo debit ya. Freight paid itu duit beban angkut pembelian. Karena beban angkut pembelian itu menambah nilai harga pokok, maka dia akan menuliskannya plus seperti biasa. Kemudian yang terakhir ada purchase discount di sini. Untuk purchase discount, oke, di sini saldonya ada di kredit. Ini masuk dalam kategori saldo kontra. Jika saldo kontra, maka kita menuliskannya menggunakan tanda min. Kenapa min? Otomatis karena purchase diskon adanya potongan pembelian itu akan mengurangi nilai harga pokok. Sehingga di sini jika sudah kita masukkan nilai saldo dari masing-masing komponen cost of goods sold, di sini kita akan jumlahkan. Ketemulah di sini nilai untuk harga pokok penjualan sebesar 1.175.940. Inilah yang disebut dengan total cost of sales atau total harga pokok penjualan. Nah, kemudian setelah kita temukan berapa nilai pendapatan dan berapa nilai harga pokok, maka nilai pendapatan ini dikurangi harga pokok. Di sini ketemulah sejumlah 305.050. Ini yang disebut dengan gross profit atau biasa disebut dengan laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena laba ini belum dikurangi dengan beban-beban yang ada. Nah, sekarang kita baru masukkan akun beban atau akun operating expense atau beban operasional di sini. Kita ambilkan untuk operating expense itu dari kode 6, berarti yang ini. Oke. Nama-nama akun ini atau nilai-nilai dari nama-nama akun ini kita akan masukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, yang pertama di sini ada advertising expense 4.400.000. Kita masukkan di sini. 4.400.000. Lalu telepon and electricity expense di sini nilainya 10.100.000. Kita masukkan di sini 10.100.000. Dan seterusnya kita masukkan seluruh nilai yang ada di beban operasional sehingga ketemulah kira-kira seperti ini. Kemudian kita jumlah nilai beban ini ke sini. Setelah dijumlah ketemulah nilai beban sebesar 146.867.500. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba bersih sebelum pajak di sini, kita bisa jumlahkan di sini nilai pendapatan kotor dikurangi dengan nilai beban, ketemulah di sini total 158.182.500.
Nah, ini yang disebut dengan operating profit atau pendapatan setelah dikurangi nilai beban operasional. Oke, yang selanjutnya kita akan masukkan nilai dari komponen pendapatan di luar usaha atau interest revenue ini. Oke, sekarang kita lihat untuk pendapatan di luar usaha itu kita menggunakan kode 8, berarti yang ini hanya ada satu item, yaitu interest revenue sebesar 10.800.000 ya. Ini ada di kolom kredit karena saldo pendapatan itu normalnya di kolom kredit. Kita masukkan di sini. Oke, 10.800.000. Oke, yang terakhir kita masukkan komponen dari beban di luar usaha, itu kita ambil dari kode 9 di sini. Oke, berarti yang ini kita masukkan. Oke, 11.800.000 untuk interest expense ya. Interest expense di sini 11.800.000. Kita gunakan tanda min karena beban otomatis nanti akan mengurangi, kita akan kalkulasi atau kita perhitungan dengan pendapatan di luar usaha ini. Kemudian bank service charge itu sebesar 6.800.000, ini juga min. Dan income tax expense atau beban pajak 29.809.900. Kemudian nilai pendapatan di luar usaha ini akan kita kurangi dengan beban di luar usaha ini, sehingga di sini ketemulah nilai sebesar di sini ketemulah nilai ya sebesar min 37.609.900. Ini didapat dari pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban bunga di sini, kemudian dikurangi dengan beban administrasi bank dan dikurangi dengan beban pajak, sehingga ketemulah di sini hasilnya min 37.609.900. Nah, karena pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha lebih besar dari beban di luar usaha, maka saldo beban ini akan mengurangi nilai laba di atas ini. Oke, sehingga untuk operating profitnya sebesar 158.182.500 ini dikurangi dengan 37.609.900, sehingga ketemulah di sini laba bersih setelah pajak sebesar 120.572.600. Nah, inilah yang disebut dengan net profit after tax atau laba bersih setelah pajak. Oke, ini adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan profit and loss statement. Seperti itu cara membuat laporan laba ruginya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.